sengaja tempatkan di akhir supaya fokus semua. Jadi begini rekan-rekan, pemerintahan keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Apakah seseorang ini dimintai keterangan sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai ahli, itu ada aturannya. Untuk keterangan saksi tentulah seseorang itu dipanggil, dimintain keterangannya berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat atau yang ia alami sendiri. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan, apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan, termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur oleh undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokok jelas. Karena itu siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak, lama sekali diperiksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa, diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Jadi pasti panjang. Pertanyaan pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan. Kalaupun ada pendapat-pendapat lain atau mengkritisi KPK, silakan saja. Karena ada saluran hukumnya. Kalau dianggap apa yang dilakukan oleh insan KPK, baik itu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, ada yang dianggap tidak pas, silakan gunakan saluran sesuai dengan koridor hukum. Seperti contoh melakukan pra-peradilan, silakan saja. Kita tidak alergi dengan pengawasan-pengawasan itu. Silakan.